Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok karya ilmiah remaja SMP Negeri 1 Manyaran akan mempresentasikan karya tulis ilmiah remaja yang sudah kami buat dengan judul Strategi Konservasi Mata Air Sendang Songo, Upaya Pelestarian Sumber Daya Air di Kelurahan Pundosari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri melalui program PAMSIMAS yang disusun oleh saya Barjalur Adiatama, saya Izal Fadilah, dan saya Fairis Natalegawa. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Sumber air baik di permukaan maupun di bawah tanah harus dikelola secara bijak agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Salah satu sumber air penting di Kabupaten Wonogiri adalah mata air Sendang Songo yang menyediakan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Pundosari. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mata air Sendang Songo mengalami penurunan debit air, terutama pada musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan air, perubahan tata guna lahan, serta kurangnya upaya konservasi daerah resapan air. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat di sekitar mata air akan menghadapi risiko krisis air bersih. Sebagai solusi, pemerintah melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS telah menginisiasi upaya konservasi mata air Sendang Songo. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi mata air Sendang Songo saat ini? Yang kedua, bagaimana peran PAMSIMAS dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Pundosari? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan program PAMSIMAS? Dan yang keempat, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas konservasi berbasis PAMSIMAS? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi existing mata air Sendang Songo termasuk kualitas dan kuantitas airnya, mengidentifikasi peran PAMSIMAS dalam konservasi sumber daya air terutama dalam pembangunan infrastruktur air bersih, perlindungan daerah resapan, serta edukasi masyarakat, mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, merumuskan strategi keberlanjutan agar konservasi berbasis PAMSIMAS dapat berjalan lebih efektif. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai referensi dalam pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat. Yang kedua, memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program PAMSIMAS. Yang ketiga, mendukung upaya konservasi mata air agar tetap tersedia untuk kebutuhan masyarakat di masa depan. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, konservasi sumber daya air berbasis PAMSIMAS. Konservasi sumber daya air merupakan upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan air secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dan ekosistem menurut Perdana tahun 2015. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam konservasi air adalah melalui program PAMSIMAS. 2.2, tujuan program PAMSIMAS. Yang pertama, menyediakan air bersih bagi masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Yang kedua, melindungi dan melestarikan sumber air, termasuk mata air dan daerah resapan air. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan konservasi air. 2.3, daerah resapan air dan perannya dalam keberlanjutan mata. Daerah resapan air adalah wilayah yang berfungsi sebagai tempat resapan air hujan dan tanah yang kemudian menjadi sumber utama bagi mata air. Huta Barat tahun 2017. Jika daerah resapan air ini terganggu akibat alih fungsi lahan, maka potensi ketersediaan air akan menurun drastis di bawah 2020. Dalam konteks mata air Sendang Songo, keberadaan daerah resapan sangat penting untuk menjaga stabilitas debit air, terutama pada saat musim kemarau. Oleh karena itu, PAMSIMAS berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki fungsi tanah resapan dengan melakukan yang pertama, penanaman pohon dan vegetasi untuk meningkatkan daya serap pohon. Yang kedua, pembuatan sumur resapan dan biopori guna menambah pasokan air tanah. Yang ketiga, sosialisasi
masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak daerah resapan air. Dengan adanya upaya konservasi berbasis Kamsimas, diharapkan mata air Sendang Songo dapat terus menyediakan air bersih bagi masyarakat dalam jangka panjang. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami strategi konservasi mata air Sendang Songo melalui pendekatan Kamsimas. Data diperoleh melalui wawancara dengan ketua RT, observasi lapangan, serta dokumentasi. 3.2. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara dengan ketua RT. Kedua, observasi lapangan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Bab 4. Pembahasan. 4.1. Kondisi air Sendang Songo. Hasil wawancara dengan ketua RT di Kelurahan Pondosari menunjukkan bahwa mata air Sendang Songo masih menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan debit air terutama saat musim kemarau. Penurunan ini disebabkan oleh pertama, perubahan tata guna lahan, kedua, meningkatnya kebutuhan air, dan ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga daerah lingkungan mata air. 4.2. Peran Kamsimas dalam konservasi mata air. Sebagai bagian upaya konservasi, Kamsimas telah diterapkan di Kelurahan Pondosari. Program ini memiliki 3 peran utama dalam menjaga keberlanjutan mata air Sendang Songo, yaitu pertama, penyediaan infrastruktur air bersih, yang kedua, konservasi daerah resapan air, dan yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. 4.3. Tantangan dalam implementasi Kamsimas. Meskipun program Kamsimas memberikan manfaat bagi masyarakat, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, dana operasional. Dan yang ketiga, ancaman perubahan tata guna lahan. 4.4. Strategi keberlanjutan konservasi mata air. Untuk memastikan keberlanjutan konservasi mata air Sendang Songo, beberapa strategi yang perlu diterapkan adalah: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, penguatan kebijakan dan regulasi lokal. Yang ketiga, optimalisasi sumber pendanaan. Dan yang keempat, teknologi konservasi air. 4.5. Dampak positif konservasi berbasis Kamsimas. Jika strategi konservasi ini diterapkan dengan baik, maka mata air Sendang Songo dapat terus menyediakan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat. Dampak positif yang dapat dicapai antara lain: yang pertama, ketersediaan air untuk kebutuhan domestik warga. Yang kedua, mengurangi risiko kekeringan terutama saat musim kemarau. Yang ketiga, menekan eksploitasi sumber air secara berlebihan. Dan keempat, meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan daerah resapan air. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1. Kesimpulan. Yang pertama, mata air Sendang Songo mengalami penurunan debit air akibat perubahan tata guna lahan. Yang kedua, Kamsimas berperan dalam konservasi mata air melalui pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, tantangan utama meliputi kurangnya partisipasi masyarakat. 5.2. Saran. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam menjaga mata air dan menggunakan air secara bijak. Kedua, pemerintah desa harus menguatkan regulasi dan melibatkan upaya dalam pengelolaan air bersih. Ketiga, instansi terkait perlu mendukung program konservasi dengan bantuan teknis dan pendanaan. Dengan upaya bersama, keberlanjutan mata air Sendang Songo dapat terjaga untuk kebutuhan masyarakat di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun perkataan dari kami, karena sesungguhnya seluruh kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.